Mas Suri apa kau? Masih bingung Mas ini. Apa yang mana? Kayaknya nah belajar apa ekstra ngot. Coba menjalan apa konten? Oh, mangai rencana gitu. Adanya Anies belum jalan apa konten? Yang belum berjalan, nah, memang di SMP Jadi 3 tuh perencanaan berjalan. berarti. Hah? Perencanaan. Oh. Nah, yang perlu dari kene nah, Jadi apa? dari coach ini nah. Nah, tadi. Ya, Nah, Suri ngerekam nah. nah. Jadi chat sama saya nah, bareng-bareng nah, chat nah. Ini yang kerumbuk nih, dia yang kerumbuk sih dah. Oh gitu, Ibusan hilang rekaman cang besi, ya bisa. Hmm, Coba. Recording in progress. tebelnya ya. Selamat pagi, Pak Eri. Gimana Pagi, kabar? Gimana baik, baik, kabarnya? Oke. baik. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Eri. Eh, ada hal yang ingin Pak Eri ceritakan ya. Kemarin katanya mencari saya. Iya, ini saya di sekolah ini Pak Suri, Ya. yaitu banyak sekali sampah-sampah tuh berserakan. Di setiap kelas itu ada sampah. Nah, di sini saya membuat perencanaan, membuat suatu kegiatan yang istilahnya pemanfaatan sampah untuk meningkatkan siswa itu sadar dengan lingkungan Pak Suri itu. Jadi di sini ada beberapa tujuan saya itu adalah ingin gini loh, berbagi dengan Pak Suri bagaimana sih caranya supaya istilahnya bisalah program itu berjalan nantinya gitu Pak Suri. Oh, ya. Kalau boleh tahu Pak Eri, apakah sudah pernah program ini dijalankan sebelumnya? Sebenarnya sih program ini sudah dijalankan, tetapi kan cuma ya begitu aja lah, tapi belum maksimal Pak Suri. Karena makanya dengan tidak maksimalnya itulah makanya saya ingin membuat program di kebetulan sekarang kan ada P5 untuk kelas 7. Jadi bagaimana siswa itu untuk bisa sadar dengan lingkungan dan bisa membuka peluang wirausaha lah di sana nanti Pak Sudi. Oh iya, bisa saya pahami Bapak. Eh, jujur saja Pak Eri, untuk keadaan sekolahnya itu kira-kira gimana? Bisa nggak digambarkan? Terutama sih dengan sampahnya itu, Pak. Ya. Nah di sini kebetulan sih sekolah saya itu satu SD Pak dengan SMP satu atap istilahnya. Berarti kan eh, siswa SD bercampur dengan siswa SMP Pak. Sehingga di sanalah hambatan saya sebenarnya karena di SD itu ada juga kepala sekolahnya dia memiliki murid, di SMP juga ada kepala sekolah memiliki murid. Nah disinilah jadi sulit jadinya Pak. Bagaimana sih merencanakan itu supaya bisa sinkron antara SD dengan SMP mengenai sampah ini karena kan sampah ini milik kita bersama sebenarnya SD dan SMP gitu Pak. Tetapi eh, karena kan SD itu kan kecil, masih kecil ya mungkin bawa sampah sembarangan dan sebagainya seperti itu Pak. Itu kondisi sekolah saya Pak. Dari mana Bapak tahu bahwa anak-anak itu tidak bisa buang sampah? Seperti yang Pak ceritakan tadi, sekolah Bapak satu atap kan, kemudian Ya, anak-anak SD-nya tidak bisa buang sampah atau masih sembarangan. Apa yang menjadi indikasi seperti itu, Pak? Mungkin bisa ceritakan? gini Pak, indikasinya kan setiap dia makan, habis makan itu namanya anak kecil kan cuma dibuang-buang di halaman, Pak. Di halaman dibuang. Jadi kan kalau anak SMP itu sudah ada bak sampahnya, tetapi ada juga yang istilahnya beberapa orang itu membuang sampah sembarangan, Pak. Mungkin dia tidak sadar dengan lingkungan. Nah, itulah indikasinya karena dia anak kecil, mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD itulah di sana yang memiliki kesadaran untuk buang sampah itu masih diginikan, dituntun dia Pak itu indikasinya.
Kebetulan SD itu banyak jumlahnya Pak, 100 lebih. Gitu. Oke, kembali ke anak SD. Saya sangat tertarik tadi. Masih buang sampah sembarangan. Bapak tidak mengamati teman-teman mungkin guru SD di sana juga sudah mengimbau seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa agar tidak membuang sampah sembarangan itu siswanya. Oh, sudah Pak, sudah. Kebetulan juga kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah SD sehingga nanti kepala sekolah SD dengan SMP itu sudah membuat satu program Pak. Maksud saya juga di sana ikut di dalamnya yaitu tentang kegiatan pengolahan sampah Pak. Itu perencanaannya pengolahan sampah yang nantinya akan berguna bagi ya sekolah lah gitu. Itu maksudnya artinya supaya sekolah itu lebih bersih, lebih rapi, nyaman untuk anak-anak belajar dan bisa bebas dari sampah plastik utamanya Pak, karena kan anak SD itu senang permen, SMP pun senang permen Pak. Gitu Pak perencanaannya ini. Baik, terima kasih Pak Heri. Kalau seperti itu rencana Bapak bagus sekali Pak ya terhadap penanganan sampah. Lalu program yang Bapak kembangkan ini sudah ada bukti atau sudah ada yang pernah melakukan Pak? Mungkin Bapak berikan gambaran kepada saya. Jadi kegiatan ini sudah saya mencoba juga mencari di sekolah lain Pak. Karena kan di suatu dekat itu pemanfaatan sampah pengolahan sampah sekolah jadi dipisahkan dia seperti di ya sekitar sana lah, misalkan SD 2 data mungkin gitu Pak. Jadi kita di sana beristilahnya studi banding bagaimana sih caranya di sana mengolah sampah sehingga muncullah nanti ide untuk pengolahan sampah, pemisahan sampah plastik dengan organiknya. Makanya ada sudah sampai sekarang sudah ada nama yaitu mantan Saplas Pak. Jadi sudah membuat nama sebenarnya mantan Saplas itu adalah mandiri tangani sampah plastik Pak. Itu perencanaan selanjutnya Pak. Baik, bagus sekali Pak program dari Bapak. Jadi goalnya nanti Bapak mampu mengatasi sampah plastik. Lalu kapan kiranya Bapak bisa melakukan kegiatan tersebut? Nah, kegiatan ini akan dilakukan bulan ini nih Pak, bulan sekarang September ya, Oktober Pak, Oktober sampai Desember lah nanti ada evaluasi ulang bagaimana sih pelaksanaan itu efisien apa tidak Pak, karena sekarang ini sudah ada sih pelaksanaan pengumpulan sampah tapi kan belum maksimal Pak. Nanti setelah 2 bulan 3 bulan baru akan dikaji ulang lagi bagaimana sih efektivitas daripada penanganan sampah ini Pak gitu. Tapi sudah ada nanti untuk 3 bulan ke depan Pak efektivitasnya. Ya, terima kasih. Jadi efektivitas 3 bulan. Ya, jadi efektivitasnya 3 bulan ke depan. Program ini sudah berjalan berarti Pak ya? Belum ya? Belum Apa ya? Pak? Programnya sudah berjalan untuk kali ini belum ya? Kalau program ini sudah berjalan, tapi baru sekitar 2 minggu Pak. 2 mingguan. Oh, ya. Makanya nanti untuk selanjutnya mungkin lagi 3 bulanan lah, bulan Desember lah nanti kita amati lagi Pak. Oke. Kalau dilihat dari program yang Bapak lakukan tentang pengolahan sampah plastik itu, Samplas itu tadi saya ingin menanyakan kepada Bapak, kiranya siapa saja yang akan Bapak dimohonkan dukungannya agar program yang Bapak rancang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi pertama sih koordinasi dulu kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah, baik itu kepala sekolah SD dengan kepala sekolah SMP. Yang kedua, koordinasi juga dengan komite supaya dia mengetahui bahwa
di sekolah itu ada program yang namanya pengelolaan sampah. Dan yang ketiga, baru kita utama sih siswa Pak, murid kelas 1 sampai kelas 6 di SD, 789 di kelas di SMP. Walaupun di SMP itu si goalnya sih di kelas 7, tetapi karena kebetulan di sekolah kami itu sedikit muridnya, jadi semua kami ikutkan Pak. Itu yang mendukung sebenarnya. Baik. Mute. Baik, bisa saya pahami apa yang Bapak sampaikan. Nah, kembali tadi kan melibatkan SD dan SMP. Apakah Bapak sudah melakukan koordinasi dan bagaimana bentuk koordinasi dengan teman-teman Bapak di SD agar program ini pun bisa terlaksana, Pak? Gimana teknisnya? Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada saya. Jadi teknisnya itu adalah pertama sih program ini di SMP dulu. Saya koordinasi dengan kepala sekolah SMP dan kepala sekolah SMP koordinasi dengan kepala sekolah SD untuk membuat program yang sama. Karena kebetulan juga di SD itu ada yang namanya P5, di SMP pun ada. Jadi di sana adalah sama-sama menyatukan visi bahwa P5 itu dilakukan pengelolaan sampah. Baik itu nanti berupa eco break dan sebagainya. Terus sudah sampai ke sana Pak perencanaannya dengan rekan-rekan di SD Pak. Sehingga antara SD dengan SMP itu sudah nyambung Pak. Apa nanti yang dilakukan, fungsinya apa, untuk apa, siapa yang melakukan, seperti itu Pak. Oke. Mute. Mohon maaf ini mungkin agak terganggu ada teman ya. Saya lanjut Pak. Tadi kan kita bahas tentang rencana pengolahan sampah plastik. Saya tahu di sana juga di sekolahnya Bapak ada sampah organik kan Pak ya. Bapak apakah sudah melakukan pengolahan juga di sana? Nah, untuk sampah organiknya nanti itu ditanam Pak. Yang dipilah inilah yang plastiknya saja, yang organiknya itu dipisahkan dia, daun-daunan mungkin dipisahkan itu Pak. Itu sudah ada pemisahan itu antara sampah organik dengan anorganik. Mute. Ya, berarti sampah organik akan ditimbun dan akan dimanfaatkan untuk sekolah kan gitu mungkin maksudnya Pak Iri ya. Sebagai kompos ya. Baik. Sebelum kita kesimpulan tadi program namanya apa Pak? Samplas gitu ya? Mantan Saplas. Mantan Saplas. Wah, programnya sangat menarik. Supaya program ini berhasil, sudah tentu Bapak akan melakukan beberapa usaha yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, sekarang dari pembicaraan kita, apa yang kita bisa simpulkan, Pak? Mungkin tadi Pak udah memaparkan semuanya. Sekarang simpulan Bapak itu seperti apa? Silakan, Pak. Ya, jadi pertama kan dari permasalahan dulu bahwa sekolah itu sampah tidak terkelola dengan baik. Jadi untuk mengelola dengan baik, jadi saya harus membuat program untuk memisahkan program penanggulangan sampah, yaitu memisahkan sampah plastik dengan sampah organik. Jadi yang kedua, dengan pemilahan sampah ini, jadi anak-anak itu peduli dengan lingkungan. Dia sadar bahwa lingkungan itu adalah miliknya gitu Pak. Jadi itu kesimpulannya bahwa sekolah akan bersih karena adanya penanganan sampah yang baik. Gitu. Terima kasih Pak Eri atas kejelasan ide Bapak yang akan berencana melakukan kegiatan untuk pengolahan sampah plastik. Ya, jadi saya sangat senang sekali ngobrol dengan Bapak dan Bapak pun sudah bercerita banyak tentang sampah plastik itu di sekolah Bapak. Bagaimana Pak perasaannya sekarang? Iya, perasaannya sih sudah
ada kekuatan nanti untuk melakukan itu. Karena dengan melihat contoh-contoh di sekolah lain, berarti kan bisalah meniru sedikit program-program di sana. Itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Heri atas ngobrolnya hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol dengan hal atau topik lain lagi di lain waktu ya Pak Heri ya. Terima Ya, kasih, sampai jumpa lagi. Ya, saya terima lanjut kasih, mengajar Pak. dulu Pak Heri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suri. Recording stopped. Aing kerasa Pak Mega Pak Mega Oke. ini yang dia sama satu nih. Pasang mulas tuh ngajeng topik ini mulas kata pasang. Inguk di mana. Kayak pesan arahannya Pak Edi tuh. Itu Kayak arahan. gara-gara si Musa itu, aduh, keberat itu. Cek ngepot dino. Sampah. Nah, ini apa yang lain telah breakout itu? Ya nih, kene. Ya, jadi saya ya nih. Topiknya kene beli ekstra kulikuler beli. Ekstra. Oh. Ekstra ini baru tuh kan ekstra PMR. PMR. Jadi oh, Dah. perencanaan. Mareng Cekik di mana ini bisa hilang mesti jadi muca. Jadi langsung dia. Sudah ya? Ya. Recording in progress. Selamat pagi Pak Suri. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Eri. Kabar saya baik-baik saja. Sudah lama tidak jumpa ini. Bagaimana ini? Kok ingin bertemu dengan saya? Ini ada apa ini? Begini Pak Eri, saya ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Terus terang, saya ingin sekali ketemu Pak Eri untuk menceritakan apa yang saya alami, Pak. Iya, tentang apa? Ini tentang ekstra PMR, Pak. Ekstra. Saya pindah tugas, Pak. Maaf, saya cerita dari awal dulu, Pak ya. Saya pindah tugas itu bulan September tahun 2021 ke SMP Negeri 3 Abang. Terus? Banyak hal yang baru saya temukan di sana, selain sekolahnya jauh, kemudian gurunya sedikit, ternyata muridnya banyak, Pak. Nah, beberapa bulan setelah saya telusuri, saya pelajari tentang sekolah itu, ternyata sekolah itu pelaksanaan ekstranya nggak bagus, Pak, menurut penilaian saya. Apalagi ekstranya itu cuma sedikit, Pak, di sekolah saya yang baru ini, di mana itu ada ekstra pramuka, ekstra itu Pak, ekstra mading itu ada, Pak, kemudian ekstra pertamanan, ekstra atletik. Namun saya tidak menemukan ada ekstra PMR, Pak. Nah, itu Pak ya. Jadi tidak ada ekstra PMR. Padahal menurut saya ekstra PMR itu sangat penting, Pak. Nah, dalam hal ini saya ada rencana dan akan diusulkan nanti di rapat semester baru, tahun ajaran baru ini, saya akan menyampaikan atau mengusulkan rencana untuk membentuk ekstra PMR. Akan tetapi beberapa teman saya di sana ada yang tak setuju, gitu Pak. Kiranya gimana Pak itu Pak? Nah, sebelumnya Pak Suri itu sudah paham tentang PMR dulu? Oh, untuk PMR, sebenarnya saya dulu sudah jadi pembina Pak di sekolah yang lama, yaitu sekolah SMP Negeri 1 Abang. Dan juga saya tahun 2008 pernah di diklat atau mengikuti pelatihan pembina PMR di PMI Kabupaten. Kemudian tahun 2018 juga saya latihan yang kedua, pembina. Bahkan
waktu tahun 2019 kemarin, itu saya pernah mendampingi siswa untuk ikut lomba Jumbara, Pak. Dan saya paham tentang bagaimana cara mendidik atau mengajarkan PMR, gitu, Pak. Itu Oh saya sudah gitu. miliki. Ya. Berarti Pak Suri sudah memiliki modal yang kuat ya untuk membina PMR. Nah, program ini yang Bapak akan buat ini apakah sudah disampaikan kepada kepala sekolah, Pak? Jujur saja, Pak, ini kan baru penyampaian ide dengan bersama 1-2 orang guru, Pak. Nah, karena kepala sekolah kami juga ada kesibukan, ada dinas luar, sehingga kami tidak pernah bertemu secara langsung. Dan ada rencana dari saya sendiri bersama teman untuk menyampaikannya di rapat. Sebagaimana saya disampaikan di awal tadi, di sekolah kami itu belum pernah dibentuk ekstra PMR. Jadi seperti itu, Pak. Kalau secara pribadi belum berarti ya? Eh, Belum pernah. Secara pribadi sih sudah ada niat, Pak. Sudah ada rencana. Akan tetapi saya sering lupa, Pak. Ketika ternyata topik lain muncul gitu. Lupa dengan maksud saya untuk membentuk ekstra PMR gitu, Pak. Di samping itu, kenapa saya ngotot itu untuk ada ekstra PMR? Karena selain keadaan sekolah kami itu yang berbukit, sambil itu yang kedua ada rencana nanti kalau dia ikut PMR siswanya bisa dibentuk dokter kecil, Pak. Dokter kecil ini kami perlukan di saat anak-anak itu ada lomba gerak jalan, saat upacara bendera hari Senin, gitu. Agar guru-guru tidak sibuk, Pak. Itu latar belakang saya ingin membentuk ekstra ini, Pak. Terus untuk anak-anak bagaimana? Apakah Bapak Suri sudah pernah ngomong dengan anak-anak secara anggaplah pas ngajar itu misalkan Bapak mau ada program gini loh bagaimana gitu misalnya. Ya, di saat saya mengajar, saya coba bertanya kepada anak-anak, Bapak ada rencana di sekolah ini akan membentuk ekstra PMR. Kira-kira dari anak-anak gimana? Ternyata kebanyakan siswa putri juga antusias, Pak. Nah, ini saya cerita yang putri. Kenapa yang putri mungkin lebih dekat tentang seorang nurse atau seorang perawat ke sana. Jadi dia ingin berjuang sebagai perawat atau belajar sebagai perawat gitu. Akan tetapi beberapa siswa putra juga tertarik, Pak. Mereka setuju dan berharap di semester yang akan datang ini ada ekstra PMR. Sudah kami sampaikan. Itu. Ya, karena ini adalah manfaatnya sangat bagus sekali ya. Dalam artian Pak Suri sudah memiliki ide kemanusiaan ini namanya ya tentang PMR. Nah, sampaikan saja Pak kepada Pak Kepala Sekolah gitu loh. Siapa tahu nanti Pak Kepala Sekolah mendukung dia, apalagi ini kegiatan dan kemanusiaan Pak. Nah, untuk langkah selanjutnya apa yang Bapak lakukan nanti? Baik, Pak. Terima kasih, saya pun akan melakukan hal yang serupa seperti yang Pak sampaikan. Saya akan menghadap dengan Pak Kepala Sekolah, termasuk saya pun akan mempersiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan ekstra PMR, Pak. Seperti bidai, kemudian kain midela, dan juga buku-buku panduan untuk saya mengajarkan ekstra PMR. Nah, langkah yang pertama rencana saya itu adalah setelah melapor, setiap hari Sabtu saya akan menjadwalkan kegiatan ini agar anak-anak bisa saya koreksi, Pak, setiap hari Minggu ya, Minggu pagi kami akan selenggarakan ekstra tersebut supaya anak-anak bisa mengikutinya. Kemudian yang kedua, kami pun akan merekrut teman untuk jadikan pembina yang akan ikut membantu saya mengajarkan ekstra PMR ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ekstra PMR ini akan berguna sekali di saat kegiatan-kegiatan penting yang ada kaitannya seperti upacara bendera, lomba gerak jalan, ataupun kejadian-kejadian insidental yang seperti kemarin saya lihat, Pak, di mana seorang siswa itu secara tidak sengaja menabrak jendela, kepalanya bocor. Nah, karena itulah saya terbesit bahwa ekstra PMR ini penting sekali. Dalam artian P3, pertolongan pertama itu penting.
Nah, bagi saya itu pertolongan pertama itu penting sebelum si anak atau si korban ini menderita lebih lanjut atau semakin parah, Pak. Nah, itulah dasar saya mengapa di sekolah saya sekarang itu berkeinginan agar Extra PM ini diadakan. Nah, itu aja, Pak. Nah, karena dengan pentingnya peranan PMR ini, kapan Pak Suri akan melaksanakan ini? Kegiatan ini? Seperti yang telah disampaikan di awal tadi, rencana saya sih ingin dari pribadi secepatnya. Namun karena di sekolah ada aturan, saya tidak ingin istilahnya guru yang melanggar gitu baru pindah langsung buat pembaharuan terlalu ekstrim. Saya itu akan bertahap. Semoga 2 bulan ke depan, yaitu bulan Desember, saya akan sampaikan kepada kepala sekolah teman-teman lewat rapat Dewan Guru. Di sana saya akan menyampaikan latar belakang mengapa saya berencana membentuk Extra PMR. Kemudian yang kedua, siapa saja yang nanti minta bantuan sebagai pembinanya. Di samping itu, saya pun akan menyampaikan bahwa Extra PMR ini akan memberikan dampak yang positif kepada siswa, dalam hal ini membantu sesama sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Pak, yaitu bergotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Jadi mereka tuh saling bisa menghargai, membantu. Oh, ya. Ya. Berarti kegiatan ini sudah mendapat dukungan berarti dari siswa utamanya kan gitu Pak Surya. Benar sekali, Pak. Lanjutkan Pak Suri, kegiatan ini adalah sangat bagus sekali PMR itu. Ya, karena itu adalah merupakan kegiatan kemanusiaan. Itu bagus sekali Pak Suri. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Suri setelah ya dapatlah curhat-curhat dia tuh ngomong-ngomong gitu loh tentang unek-unek Pak Suri yang terpendam selama ini gitu. Ya, jujur saja Pak, perasaan saya itu lebih plong, bahagia, senang sekali bisa bercerita dengan Pak Heri. Karena bagi saya Pak Heri lah tempat saya untuk menyampaikan ide-ide saya ini. Kenapa demikian? Karena Pak Heri lah yang lebih dekat dengan saya. Sedangkan teman di sekolah terkadang kesibukan, saya mau cerita mereka tidak ada waktu. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Heri ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sekali lagi saya akan akan melaksanakan kegiatan Extra PMR ini di sekolah saya. Ya. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih. Berarti lanjutkan itu program itu Pak Surya, lanjutkan ya. Nanti direfleksi lah mungkin lagi 3 bulan atau lagi 6 bulan gitu. Oh, maksudnya setelah saya bentuk itu Ya. kegiatannya berarti saya harus melakukan refleksi juga Pak ya? Ya, bagaimana itu kegiatan itu gitu maksudnya. Apakah baik, jalan baik apa tidak gitu. Ya. Ya, ngerti Pak, ngerti. Jadi saya siap untuk melaksanakan program, dulu membuat programnya, perencanaannya, kemudian melaksanakannya dan melakukan evaluasi. Waduh, terima kasih lagi masukannya. Buat Pak Heri, sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya sudah bertemu Bapak dan izinkan sekarang saya mau lanjutkan tugas yaitu mengajar di kelas 9 Pak ya. Saya mohon permisi. Oke, selamat pagi Bapak. Terima kasih. Recording stopped. Oke. Man kengkenya nih. Rintar nah, stop dulu. Nah.